teman-teman, ketemu lagi sama aku Firakania Arman di channel YouTube aku. Nah kali ini agak berbeda karena kita lagi di jalan, kita lagi liburan. Kemudian ini namanya mungkin temanya adalah Vira Revo Van Life. Jadi kita lagi naik van kita yang namanya Fox. Dia umurnya baru 1 bulan. Tipenya adalah Mercy Marco Polo. Jadi kayak travel home gitu. Nanti di episode berikutnya kita bakal ngajak kamu untuk lihat-lihat dalamnya tuh ada apa aja sih. Jadi so far kita itu sebenarnya udah 3 hari di video ini dibuat. Jadi kita udah 3 hari, ada 3 malam nginep di van ini dan keliling Perancis. Nah ketika kita bikin Instagramnya, kita bikin cerita di Instagram, banyak teman-teman yang nanya dan penasaran juga. Jadi pas kita lagi trip ini, aku ngerasa oke, kita bisa bikin nih satu video yang khusus ngebahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul yang kita dapetin adalah berapa harga sewa dari camper van ini. Jadi sebelum kesana, tapi aku mau ngebahas beberapa pertanyaan sebelumnya. Jadi yang pertama adalah sewa di mana. Nah kalau kamu ngerasa bahwa oke nih, aku pengen camper vanan keliling Eropa misalnya. Terus di mana bisa sewa ini? Salah satunya adalah kalau kita dari roadsurfers.com. Tapi ada juga beberapa provider seperti Indie Campers, terus juga ada beberapa yang lokal juga. Jadi bisa di browsing aja di website masing-masing. Tapi kebetulan setelah kita compare, kita waktu itu mau ngambil camper ini di Lyon, dan dari lokasi si Road Surfers ini lebih dekat dan lebih mudah dijangkau gitu. Jadi akhirnya kita pilih dia. Nah untuk harga sebenarnya macem-macem, dan untuk harga itu tergantung dengan size-nya, jenis mobilnya, terus ada fasilitas apa di dalamnya, terus mau berapa lama, dan kapan kamu pinjemnya. Karena kalau lagi low season, so pasti lebih murah. Tapi karena kita lagi high season, ini lagi summer period, jadi bulan kalau nggak salah itu bulan Juni sampai September itu diblok untuk harga yang high season. Selebihnya adalah low season. Jadi lebih mahal. Contohnya kayak mobil ini kalau misalnya low season per hari bisa kena 99 euro. Sedangkan kalau lagi high season ini kenanya 125. Jadi kita sekarang bayarnya 125 per hari. Dan juga ada one time service charge itu 99 euro. In total kita ngabisin sekitar 1038 euro untuk 7 hari. Karena ada beberapa item yang kita tambah juga. Contohnya kayak bedding package itu 29 euro. Terus juga ada external toilet yang kita juga order, itu harganya 35 euro. Nanti aku tunjukin external toilet itu seperti apa. Tapi di sini juga udah include sama shower dan juga kitchen box. Jadi itu udah free. Kitchen box itu isinya apa aja sih? Kitchen box itu isinya adalah kayak panci-panci gitu. Terus juga ada piring-piring, ada sendok, ada centongan, semua deh pokoknya ada di situ. Jadi buat kita masak selama perjalanan itu menurut aku lebih dari cukup. Dan karena kita traveling dari Belanda ke Paris terus kemudian ke Lyon adalah pakai kereta, jadi aku termasuk seseorang yang tidak membawa banyak peralatan untuk masak gitu. Jadi kita hanya bergantung pada kitchen box saja. Kita cuma bawa beberapa kayak Indomie gitu kita bawa. Terus juga apalagi ya, kita bawa Indomie, kita bawa bandeng, kita bawa kecap dan berbagai macam bumbu-bumbu. Tapi pokoknya peralatan masak udah di cover di kitchen box tersebut. Oke. Lanjut lagi,
Selain Mercy Marco Polo ini ada beberapa merek brand van, contohnya kayak VW California, Transporter, dan Ford Nugget, dan juga ada yang lebih gede lagi Fiat. Jadi tergantung kapasitasnya. Kalau misalnya buat 4 orang, sebenarnya ini kapasitasnya 4 orang ya. Jadi ada bisa tidur 2 di bawah di bed, bawah 2 di atap gitu. Tapi kalau bayang nggak sih kalau misalnya dipakai full capacity, menurut aku itu kayaknya agak sesek gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya kamu pergi berempat, mungkin enak yang punya kapasitas sebenarnya buat 6 orang gitu. Jadi ada space lah buat kalian bergerak gitu. Karena aku ngerasanya ini walaupun kita pakai buat berdua doang, rasanya sih kayaknya penuh. Gimana nih Bang? Ya cukup, untuk berdua aja cukup. Kalau berempat kayaknya terlalu sesek ya. Jadi kita punya opini yang sama. Terus apalagi nih, kapan waktu terbaik buat sewa? Sebenarnya ya ketika kamu punya cutinya dan punya liburnya. Kebetulan kita juga lagi udah ngeblok cuti ya, summer holiday gitu. Jadi sayang buat nggak dipakai, karena tadinya kita mau pulang ke Indonesia tapi belum sempat. Jadinya yaudah deh kita pakai beberapa hari buat liburan di Eropa gitu. Tambahin yang awal tadi. Oh ya, apa tuh? Jadi sewa ini jenisnya namanya camper van, tapi ada banyak. Ada yang caravan yang ditarik, sama ada yang bentuknya motorhome yang lebih gede lagi size-nya. Kalau yang kayak camper van ini jadi udah inklusif nyetir sekaligus bed. Ada juga yang indoor, tapi nggak begitu banyak untuk showernya, indoor toilet. Kalau mau yang besaran, yang gedean itu namanya motorhome. Kalau mau yang kecilan lagi, bukan kecil ya, untuk tidur doang, namanya caravan. Jadi kamu sewa mobil di depan, nanti ditarik sama mobilnya, caravannya. Jadi kalau misalnya itu lebih enak lagi kalau misalnya kita mau jalan-jalan di kota, jadi kita bisa naik mobilnya aja, caravannya tinggal di camping site gitu. Okay. Jadi ada banyak jenisnya lah. Iya, intinya banyak jenisnya. Nah, kalau motorhome itu kebanyakan manual ya. Kalau ini kan otomatis nih, kayak mobil biasa sebenarnya ya. Dan size-nya juga lebih gede. Tadinya karena ini baru pertama kalinya kita traveling, kita ngerasa bahwa oke, kita coba dulu nih sama yang bentuknya mobil tapi agak gedean dan pakai otomatis gitu. Jadi nggak terlalu, karena di sini jalannya kecil-kecil, terus juga banyak nanjak juga. Terus ya kalau menurut Rivo kayaknya lebih nyaman untuk pakai otomatis buat perjalanan jauh ya. Iya, sama lebih fleksibel lah pakai camper van ini, karena tingginya juga 2 meter aja. Sedangkan kalau motorhome itu bisa di atas 2,4. Jadi untuk jalan-jalan, misalnya mau parkir di mana aja agak susah, karena kan biasanya ada limit ya, limit tinggi. Iya benar. Dan satu lagi, ada yang nanya sebenarnya SIM-nya harus SIM luar negeri nggak sih? Pakai SIM internasional boleh atau enggak? Nih coba yang punya SIM. Kalau SIM tergantung. Kalau sebagai turis bisa aja bawa SIM internasional. SIM internasional ada di Polda ya, sebelah Polda Metro Jaya itu ada. Ya, kalau nggak salah lupa dulu pernah bikin 300.000 kalau nggak salah, itu kayak translation dari SIM A di Indo. Nah tapi itu ada limit dari berat as mobil sampai 3.500 kg atau 3,5 ton. Nah kalau di atas itu harus naik lagi SIM-nya. Jadi untuk tipe-tipe yang kayak camper van ini cukup karena beratnya dia seperti mobil ya Alphard aja. Jadi mau pakai SIM A aja, atau kalau di Eropa namanya SIM B. Ya agak susah ya. Ya pokoknya intinya SIM buat mobil maksimal 3.500. SIM buat mobil yang untuk weight-nya 3.500 bisa dipakai di Eropa. Nah pakai SIM inter aja harusnya internasional bisa dipakai di Eropa. Oke. Nah, jadi udah menjawab ya buat yang tentang SIM. Selanjutnya adalah pertanyaannya, sebenarnya hemat gak sih traveling dengan menggunakan caravan compare to misalnya sewa mobil tapi juga sewa hotel gitu. Nah, menurut Rivo gimana nih?
Kalau dari tergantung lokasi ya, maksudnya tipe liburannya seperti apa. Untuk di daerah-daerah yang agak natural alam gini, kalau mau tinggalnya di hotel agak jauh. Jadi misalnya harus di kota. Terus juga fasilitas hotelnya itu bukan yang hotel-hotel di kayak bintang 3, 4, 5 yang ada di kota. Karena untuk di daerah natural ini tempatnya itu belum terjamah resort yang bagus. Jadi kalaupun kita mau sewa mobil plus hotel, mungkin bisa dicari hotel yang murah di kota, tapi mungkin jaraknya jauh gitu. Jadi kalau mau hotel yang di dekat tempat daerah wisatanya malah mahal banget. Jadi udah bayar mobilnya, misalnya perharinya sewa mobil plus sewa hotel lagi. Jadi kalau untuk daerah-daerah seperti ini jatuhnya jadi lebih mahal dibandingkan sewa camper van yang udah sekaligus kita tidur di situ dan bisa berhenti di mana aja gitu. Jadinya kalau kita capek cari camping site atau cari tempat pemberhentian, kita bisa tidur, istirahat. Jadi nggak perlu sewa atau booking hotel lagi. Jadi udah bisa langsung tidur di situ. Kalau summer begini, hotel-hotel lebih mahal, sangat mahal. Benar banget. Nah, jadi itu kenapa kita akhirnya memilih juga traveling untuk menggunakan camper van, karena hotel-hotel kalau summer itu mahalnya mahal banget. Hotel yang biasa aja yang kayaknya sederhana banget itu bisa kenanya 150 per night gitu. Sedangkan kita ngerasa waduh, ini aja kalau kita kita sewa mobil juga mobil di mana-mana kalau summer itu juga lebih mahal gitu. Jadi kalau misalnya aduh double gitu kan, terus kita pengennya pasti hotelnya kalau udah nginep di hotel pengennya yang layak lah, yang enak lah, karena kita lagi holiday. Nah, tapi karena sekarang modenya lagi adalah camper van-an, jadi aku ngerasa oke, nggak apa-apa, kita yang penting mobilnya atau travel home-nya tuh nyaman gitu. Terus sisanya ya udah kita ke kamar mandi umum aja. Dan aku ngerasa ternyata di camping site itu lebih bagus loh, maksudnya bersih juga. Terus mereka juga karena lagi covid juga menghindari covid, jadi mereka tuh regularly beneran dibersihin terus kita setiap pas ya, jadi aku tuh ngerasa oke, ini secure. Terus juga jaraknya tuh jauh-jauh, terus ya lebih benar-benar di sini juga outdoor gitu ya. Terus dari segi harga itu ekonomis banget gitu. Kita misalnya kayak kemarin kita pergi ke salah satu camping site itu kenanya 26 euro. Terus yang kemarin banget kita kenanya sekitar 32 euro gitu. Itu udah include sama electricity, udah sama air, sama menikmati semua fasilitasnya, dapat satu blok buat camper van kita, dan itu cukup luas dan lega banget gitu. Terus makanan snack barnya itu juga murah, jadi satu menu makanan itu bisa kayak cuma 6 euroan gitu. Terus di dalamnya kita juga bisa buang waste atau grey water gitu kan ya. Terus juga pokoknya semuanya lengkap sih, ada laundry juga, tapi kebetulan kita nggak pakai sih. Jadi terus dari lokasi campsite kita ke pantai itu deket banget. Terus juga ke Duverdon yang kemarin kita main pedal boat itu juga cuma berapa menit ya? Mungkin 5 menit kali ya, 10 menit. Sekitar 5 kilo. Iya, cuma sekitar 5 kilo. Jadi itu menurut aku udah best deal banget. Nah, ada biaya-biaya lain nggak sih yang keluar selain ini? Selain campsite, apalagi ya? Bensin standar, kayak nyewa mobil aja sih. Dan ini karena pakai diesel, jadi harusnya lebih murah ya daripada bensin. Lebih murah gitu. Jadi mungkin itu biaya tol. Okay. Standar lah kayak sewa mobil. Bener sih, standar kayak sewa mobil. Nah, mungkin itu aja dari harga sewa camper van. Di episode berikutnya aku bakal ngajak kamu buat lihat-lihat di dalam ada fasilitas apa aja, dan mungkin tips-tips apa sih yang perlu dibawa dari rumah ketika kalian memilih untuk naik camper van buat liburan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!